Oke, kembali lagi di RF Channel Education. Kali ini kita akan membahas tentang support dan resisten lemah ya. Tapi sekarang kita fokus ke support lemah saja ya. Kenapa support kawan-kawan suka ditembus? Ya, jadi di sini judulnya adalah support lemah. Nah, support lemah. Mengapa support lemah ya? Support itu terbentuk ketika market selalu membuat pergerakan downtrend ya, ataupun uptrend seperti ini ya. Saya akan berikan contoh pergerakan harga pada layar Anda terlihat adanya pergerakan harga yaitu naik dan turun. Ketika turun ini dinamakan dengan downtrend ya. Downtrend atau saya singkat dengan DT. Ketika naik disebut dengan uptrend ya, atau saya sebut dengan UT gitu ya. Nah, di sini untuk mengetahui support lemah atau support kuat ya, di sini ada support, di sini ada support, di sini ada support. Dan di sini ada support, di sini ada support. Nah, seperti itu. Ini adalah gambaran singkat dari adanya support pada pergerakan sebuah harga ya, pada pergerakan harga. Tetapi mengapa support Anda terlihat lemah? Karena ini ya, Anda harus lihat ya, ketika kondisi downtrend otomatis harga akan membuat ya, atau membuat penerusan tren di mana dia akan membuat support yang baru. Support yang baru itu yang sebagaimana di sini ada low, otomatis dia akan membuat lower low dan akan membuat lower low dan dia akan membuat lower low. Berbeda halnya dengan ketika uptrend ya. Ketika uptrend dia akan membuat higher low dan akan membuat higher low seperti itu. Jadi bedanya ketika kondisi downtrend, support akan terkesan lemah. Mengapa lemah? Karena harga akan mencari support selanjutnya yang di bawah. Agar lebih jelas dan lebih paham, kita langsung masuk ke dalam market. Di sini contoh USD Kanada ya. USD Kanada akan saya kosongkan seperti ini. Kondisi uptrend ya, kondisi uptrend seperti ini masih di H4 ya. Kondisi uptrend awalnya dia masih uptrend seperti ini kawan-kawan ya. Kondisinya awalnya masih uptrend ya, lalu dia membuat channeling uptrend kembali kedua kalinya ya, seperti ini. Nah, perhatikan support-supportnya. Ketika kondisi uptrend ya, support cenderung lebih kuat. Kenapa lebih kuat ya? Karena support tersebut adalah batasan dari harga terendahnya. Akan memantul dan memantul seperti itu. Tetapi ketika kondisi downtrend ya, kita bisa cek supportnya ya. Kita bisa cek support di H1 misal. Kita cek di H1 agar lebih jelas melihat support dan resistennya. Ketika channel sudah di break ya, sudah ditembus ya, kita menentukan supportnya. Berarti ini adalah area supportnya. Nah, perhatikan, area support pertama sudah ditembus, lalu ada support lagi, akhirnya ditembus. Lalu ini yang terakhir ada support dan ditembus. Agar lebih jelas kita bisa ganti ke line chart. Nah, seperti ini bentuknya, support, ditembus, lalu dia naik. Oke, support akhirnya ditembus lagi dan dia membuat support kembali. Support ditembus dan ada support lagi di sini. Inilah alasan kenapa support Anda terkesan lemah ya. Jadi Anda terkadang ragu, kita terkadang ragu apakah ini benar support atau bukan, tetapi kita melupakan tren yang ada. Itu kuncinya. Jadi ketika trennya sedang downtrend ya, tren sedang downtrend, hati-hati terhadap supportnya. Karena apa? Rentan sekali untuk ditembus kecuali adanya reversal ya, adanya perubahan harga. Nah, ini contoh ya. Nah, ini adalah support. Nah, ketika harga kembali lagi dan di sini dia sudah konfirmasi adanya high, akan saya tulis di sini adanya high dan adanya lower high ya, ada high dan ada lower high. Otomatis itu indikasi konfirmasi dari sebuah pergerakan downtrend di mana di sini price sudah membuat support. Nah, ini adalah supportnya, harga naik lalu turun. Anda beranggapan di sini ada support ya.
dengan harapan bisa memantul ke atas, tetapi pergerakan harga tidak seperti itu ya. Dia lebih cenderung mencari area-area supply dan demand-nya. Sekarang kita ganti ke candlestick ya. Di mana pada kondisi H1 ya, di sini terlihat adanya dua demand zone ya. Yang pertama adalah rally base rally ya, di mana harga sedang di dalam area demand zone tersebut. Yang kedua adanya drop base rally, di mana ini adalah pergerakan terakhir harga kala itu, seperti itu. Jadi ya, masih tetap ada probabilitas harga akan naik. Seperti itu. Tetapi kenapa support ini ditembus? Kan pertanyaannya seperti itu. Support ini ditembus, lalu harga biasanya akan respect dahulu ya, respect dahulu atau naik dahulu untuk membuat pola support become resisten. Kenapa support become resisten? Karena ini support ya, become resisten seperti itu. Ini support ditembus, langsung di respect lagi. Ketika ditembus, harga kembali lagi ke supportnya, harus support become resisten. Dengan kondisi-kondisi tren tertentu, otomatis support akan terkesan lemah ya. Kalau kondisi downtrend, hindari support, tapi tetapi analisa SND-nya ya, tapi tetap fokus ke demand zone-nya, karena untuk area pijakan selanjutnya ketika downtrend itu biasa di demand zone, dan untuk penerusannya biasanya di supply zone seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih.